Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Taufikur Rahman, mahasiswa jurusan Desain Grafis semester 7. NIM saya 160 120 40 13. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang font yang saya buat, bertemakan tentang suku Asmat, yaitu suku pedalaman Papua. Nah, di sini bisa dilihat saya membuat berbagai macam jenis ya, bisa dibilang jenis. Jadi di sini ada yang huruf kapital, ada juga yang huruf kecil, ada angka dan juga ada simbol. Nah, di sini saya juga memvisualisasikan ukuran-ukurannya dari yang 6 pixel sampai 24 pixel. Jadi setelah saya memberikan visualisasi mengenai font yang saya buat dan bentuk-bentuknya juga, saya akan menjelaskan tentang suku Asmat. Suku Asmat adalah kelompok etnis yang mendalami wilayah Papua yang terletak di Pulau Papua, Indonesia, dan sebagian kecil Papua Nugini. Mereka dikenal dengan kekayaan budaya dan seni tradisional mereka, serta keterlibatan dalam berbagai praktik dari sosial, agama, dan juga seni yang unik. Nah, di sini ada fakta-fakta menarik mengenai suku Asmat, yaitu dari bahasa mereka. Bahasa mereka adalah bahasa Asmat ya, yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Ada beberapa dialek dari bahasa Asmat yang berbeda di antara kelompok-kelompok wilayah ini. Jadi kayak tiap kelompok atau tiap desa tuh kadang dialeknya tuh beda sendiri gitu. Terus ada keberburuan atau pangan keberburuan. Hal ini adalah aspek penting dalam kehidupan suku Asmat, yaitu berburu hewan, ya contohnya kayak babi hutan, hewan-hewan liar. Terus dia juga berburu burung untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Untuk dari kepercayaan suku Asmat sendiri memiliki sistem kepercayaan yang sangat kaya dengan keyakinan adanya roh-roh dan leluhur-leluhur yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Mereka melibatkan praktik-praktik keagamaan dan ritual-ritual yang melibatkan patung-patung yang berbahan kayu dan juga tarian-tarian tradisional. Selanjutnya, seni dan kriya. Suku Asmat ini dikenal dengan ukiran mereka yang menciptakan patung-patung kayu yang bentuknya rumit gitu. Dari motif-motif, pola-polanya, pola-pola dari motif patung suku Asmat atau ukiran-ukirannya ini lebih cenderung ke hal-hal yang alami karena dari daerah tempat mereka tinggal, terus manusia, dan juga kadang-kadang abstrak gitu. Nah, patung-patung ini digunakan dalam konteks keagamaan dan budaya gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi kalau patung-patung ini tuh kadang dibuat untuk ritual-ritual gitu, ritual-ritual keagamaan, atau mungkin bisa juga untuk hiasan yang mencerminkan budaya suku Asmat itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui fakta-fakta dan apa itu suku Asmat, nah saya akan membahas tentang ragam riasnya. Nah, jadi ragam riasnya ini saya bagi menjadi 3. Ada dari ritual dan mitologi, ragam hias seni, dan juga ornamen-ornamen yang rumit gitu. Nah, ritual dan mitologi di suku Asmat ini ada beberapa ukiran Asmat yang memiliki makna simbolisme yang berkaitan dengan ritual dan mitologi mereka. Misalnya, patung-patung ritual bisa menggambarkan dewa, makhluk-makhluk mitologis yang memiliki peran penting dalam kepercayaan suku Asmat. Selanjutnya, ragam rias dalam seni. Nah, ukiran suku Asmat yang berasal dari Papua sangat khas menggambarkan kekayaan budaya mereka. Seni ukiran Asmat umumnya terkait dengan penggunaan ukiran di berbagai objek seperti patung-patung, kayu, peralatan rumah tangga, terus juga perahu, dan benda-benda seni lainnya. Ragam hias dalam seni ukiran suku Asmat mencerminkan elemen-elemen dari alam dan mitologi mereka. Selanjutnya ada orientasi yang rumit. Di sini ragam hias dalam seni ukiran suku Asmat seringkali sangat detail dan rumit. Ukirannya ini bisa mencakup berbagai macam elemen ya, yang saling tumpang tindih yang memberikan tekstur yang kompleks gitu.
kepada objek yang diukir oleh suku Asmat ini. Terus suku Asmat juga punya motif-motif tertentu ya, yaitu ada motif alami. Nah, motif alami ini banyak ragam hias di suku Asmat. Ini terinspirasi dari alam ya dan lingkungan sekitar. Nah, kita bisa menemukan ukiran berbentuk tumbuhan, binatang, dan juga elemen lainnya seperti ya dedaunan, burung, atau juga ikan gitu. Selanjutnya adalah motif manusia dan masyarakat. Selain alam, ukiran suku Asmat juga mencerminkan sosial dan budaya mereka. Figur manusia sering diukir dalam berbagai sikap dan kostum tradisional. Ini bisa mencakup tokoh-tokoh ritual, pejuang, atau figur-figur yang berdampak penting dalam masyarakat suku Asmat. Selanjutnya ada geometri abstrak. Nah, selain motif alami dan juga manusia, ukiran Asmat juga memiliki elemen-elemen geometri abstrak. Bisa termasuk pola-pola zigzag, spiral, dan pola-pola lainnya yang memberikan unsur abstrak di dalam seni ukiran mereka. Selanjutnya kita telah mengetahui tadi ragam hias, terus fakta-fakta tentang suku Asmat dan suku Asmat itu sendiri. Saya akan membahas tentang konsep dari font yang saya buat, yaitu Asmat Ornate. Di dalam konsep desain saya mengambil beberapa motif-motif yang ada di seni ukir suku Asmat, yaitu dari tadi motif alami yang mencakup karakter-karakter seperti daun, hewan, dan elemen-elemen alam. Setiap karakter akan dihiasi dengan ukiran yang mencerminkan alam dan lingkungan suku Asmat, seperti itu. Terus ada bentuk geometri. Font ini akan memiliki karakter dengan elemen-elemen geometri abstrak yang menggambarkan motif-motif zigzag, spiral, dan pola-pola lainnya. Ini akan memberikan sentuhan abstrak pada font. Dan yang terakhir adalah teks manusia. Beberapa karakter dalam font akan menggambarkan figur manusia gitu, dengan berbagai macam sikap dan kostum tradisional. Ini akan mencakup pejuang dan tokoh-tokoh ritual atau mungkin figur-figur penting dalam masyarakat Asmat. Untuk warna, ini saya gunakan yang mencerminkan warna-warna tradisional suku Asmat, seperti ada warna merah, hitam, putih, yang mungkin menjadi pilihan yang cocok ya. Terus ada simbolisme. Nah, simbolisme ini bisa mengandung simbolisme yang mencerminkan makna budaya dan juga nilai-nilai suku Asmat. Beberapa karakter atau hurufnya ya mungkin menggambarkan simbol-simbol mitologis atau ritual yang penting dalam budaya mereka gitu. Terus ada konteks penggunaan. Font ini bisa dibilang dapat digunakan di berbagai macam konteks ya, yang berhubungan dengan budaya dan seni, atau bisa juga untuk entitas Papua gitu, serta dalam konteks yang membutuhkan sentuhan artistik khusus gitu. Jadi bisa dibilang font ini adalah font display sih yang saya buat ini gitu. Font Asmat Ornate ini menggabungkan unsur-unsur ragam hias suku Asmat dengan desain huruf modern untuk menciptakan sebuah font yang unik dan artistik. Hal ini bisa digunakan untuk menghormati dan mempromosikan kekayaan budaya suku Asmat serta berbagai macam sumber inspirasi dalam project desain gitu. Nah, di sini ada pola-pola yang saya ambil ya. Di sini saya inspirasinya dari patung ukiran suku Asmat. Di sini ada beberapa pola kayak ini bentuk abstrak, terus ada kayak pola-pola geometri, di sini ada bulat gitu. Di sini ukiran ini terlihat seperti kekayaan alam gitu. Dan saya juga ngambil inspirasi dari patung salah satu tokoh dari suku Asmat itu sendiri. Nah, di sini saya membuat 3 sketsa, yaitu sketsa pertama, base-nya ini font Bondoni. Di sini saya base sketsanya itu Rasox Abium gitu. Ini lebih ke dedaunan alam akar-akar seperti itu. Nah, selanjutnya ini dari bentuk abstrak ini. Nah, untuk sketsa yang kedua, base-nya ini dari Bebas Nul. Saya mengambil bentuk geometris karena saat saya implementasikan hasilnya lumayan unik dan terlihat modern gitu. Selanjutnya yang terakhir, di sini saya sangat fokus kepada lingkungan sih, kepada nature gitu. Jadi saya menambahkan elemen-elemen seperti kayu,
Juga ada sedikit bunga di sini sebagai tambahan. Oh ya, base font yang sketsa 3 ini adalah CO59, dan juga sketsa ini sketsa yang terpilih gitu. Nah, di sini saya refine kembali sketsanya. Jadi saya kurangin beberapa detail agar saat dilihat dari jauh bisa terbaca juga gitu. Nah, ini huruf kapital dan di sini adalah huruf kecilnya. Typeface ini saya rilis pada tanggal 3 Januari 2024. Nah, di sini ada beberapa cara mengimplementasikan fontnya. Di sini bisa dilihat dari label, bisa juga buat logo ya, buat bangunan-bangunan. Itu menurut saya sangat cocok sih, sangat mencerminkan kebudayaan, bisa dibilang seperti itu. Topi, merchandise, poster, karena ini font yang bisa dibilang display ya, jadi sangat unik, memikat mata gitu, menarik perhatian. Dan juga di sini dalam bentuk sign dan logo. Di sini juga saya mengimplementasikan fontnya dengan quotes ya. Hitam dan putih hanyalah suatu karakteristik fisik. Di antara keduanya tidak ada yang positif maupun negatif. Sama. Ini quotesnya dari John Giai, salah satu tokoh Papua Barat ini. Nah, di sini ada anatomi Asmat Ornate. Bisa dilihat di sini ada arm, shoulder, eye, descender, dotline, stress, leg, ada ascender, vertical axis ya, aperture, ball terminal, hairline yang bagian sini nih, tapi agak tebal sih hairline yang saya buat. Terus serif, ada arch, di sini juga ada spine, ada counter, crouch, terus ada finial, ada teardrop, tapi bentuknya kayak kurang teardrop gitu sih. Terus ada cross stroke ya buat huruf T. Terus ada bar, sini barnya nggak kurang nyambung juga. Terus ada stem, ada diagonal stroke, terus ada bowl, dan juga open loop gitu. Nah, baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami mengenai font Asmat Ornate yang saya buat ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.